wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan sebelum ke bank ya, untuk pembukaan rekening dalam proses pengambilan bantuan dari Kemendikbud. Sebagai informasinya, yang pertama, saya barusan dari bank yang dirujuk untuk pengambilan bantuan ini. Menurut informasi bank, yang pertama, datanglah lebih cepat, lebih awal. Jadi kalau bisa setengah 9 atau pukul 8 itu sudah di bank yang bersangkutan, karena pada waktu yang bersamaan ini ada pembukaan rekening juga dari masyarakat terkait dengan bansos juga, sehingga ada batasan-batasan jumlah orang yang membuka rekening itu. Jadi kalau misalnya kotanya sudah banyak, biasanya sudah dibatasi oleh security. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman ingin membuka, datanglah lebih awal. Yang kedua, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan terkait dengan pembukaan rekening itu. Lalu apa saja persyaratannya? Saya dari tadi udah ke bank, lalu saya coba melengkapi, dan sekarang saya tunjukkan beberapa hal yang harus disiapkan terkait dengan pembukaan rekening. Kebetulan yang saya punya ini rekening yang dibuka itu Bank BNI. Saya coba perlihatkan. Yang pertama, minta formulir ya. Nah, ini dia, ini bentuknya. Oke. Minta formulir, terbalik ya kalau dari formulir pembukaan rekening perorangan. Jadi ada 2 lembar di sini. Ini yang pertama, pembukaan rekening perorangan. Kemudian yang di sini fasilitas. Jadi form yang berisikan tentang fasilitas yang diinginkan. Nah, di sini ada kartu debit diantaranya, kemudian apalagi ini surat pernyataan dan persetujuan nasabah, kira-kira begitu ya. Jadi ada 2 lembar. Jadi kalau misalnya tidak ingin terlalu banyak proses yang dilakukan di bank, ada baiknya teman-teman mengambil, meminta dengan pihak bank formulir ini. Jadi bisa diisi di rumah. Nah, ini yang pertama ya, yang terkait dengan persiapan. Yang kedua, selain formulir tadi, siapkan juga seperti biasa kalau kita buka rekening, siapkan KTP dengan KK, ya, fotokopi ya, fotokopi KTP dengan KK siapkan. Nah, ini dia, 1 lembar saja. Kemudian biasanya menurut informasi ini ada potongan lagi, ada pajaknya, maka siapkan NPWP. Ini dia NPWP. Jadi silakan teman-teman fotokopi NPWP-nya. Kemudian kartu home base kita. Jadi apakah benar kita home base di tempat itu, maka print. Kira-kira ini bentuknya. Jadi silahkan di print kartu home base ya, dimana kita bertugas. Sini kartu NIDN kita atau kartu NUPN. Kalau tidak ada kartu, biasanya ada data yang banyak, identitas ya, identitas kita ada sampai 2 atau 3 lembar lah kira-kira kalau kita print gitu.
Itu kalau misalnya kita belum punya ini, minta ke bahagian pangkalan data di masing-masing perguruan tinggi. Mereka bisa memberikan itu, karena untuk mendapatkan ini tidak bisa kita pribadi, dia ada akun yang dimiliki oleh operator masing-masing lembaga, jadi mereka bisa mendownloadkan. Nah itu. Jadi yang tadi yang pertama saya ulang, formulir, kemudian KTP KK, ketiga ada NPWP, keempat kartu home base kita, untuk memastikan apakah kita benar-benar bertugas di situ, atau kartu NEDN atau NPN kalau tak punya biodata itu kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kelima, jangan lupa print juga surat keputusan tentang nama-nama yang menerima subsidi atau upah bukan pegawai negeri sipil sebagai dampak COVID-19. Nah ini dia. Jadi yang saya print bagian awal surat keputusan itu 1, 2, 3. Jadi ada 3 ini surat keputusannya. Nah, ini yang sampai tanda tangan ya. Tambah lagi 1 lembar pertama, kemudian bahagian nama kita. Jadi di sana ada nama kita yang keberapa, di lembaran keberapa, print itu. Kemudian bahagian terakhir yang ada stempelnya. Kalau saya ngeprintnya berwarna, jadi lebih tampak asli, bukan fotokopian. Tapi saya pikir tidak ada masalah terkait dengan itu. Ini dimana ngambilnya? Kalau saya ngambil di Sister, jadi kalau teman-teman punya Sister tinggal buka. Jadi yang kalau misalnya kita menerima, di sana sudah ada ini, tinggal download berbentuk PDF. Selain itu di akun Sister ada klaim. Jadi klaim itu mengklaim tentang apakah ini benar data kita atau tidak, silahkan diklaim. Kemudian setelah itu akan kita peroleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima bantuan SPTJM. Nah, di sini ada nomornya yang sudah ada identitas kita ini. Syaratnya warga negara Indonesia, berstatus bukan negeri sipil, tidak menerima subsidi bantuan gaji atau upah dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai tanggal 1 Oktober 2020, tidak memiliki kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Nah, ini kita dapatkan situ juga. Saya dapatkan ini di Sister. Jadi tinggal print saja. Pastikan ketika Anda ngeprint ada barcode-nya di sini. Dan ini dibubuhi dengan materai 6000 dan tanda tangan. Jadi bawa semua bahan ini pada saat membuka rekening bank ya. Tujuannya supaya kita tidak lama dan tidak kesulitan. Mana tahu nanti kita dimintakan untuk print, jadi kita udah persiapkan lebih awal. Itu barangkali yang bisa saya bagikan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan penerima bantuan. Jadi kalau ingin ke bank sebaiknya pagi-pagi ya. Kalau sudah siang seperti jam 9 ke atas, barangkali sudah penuh kota untuk pembuatan. Menurut informasi sekarang ini lebih padat
di CS daripada di tellernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.